Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hari ini apa yang dilakukan oleh Mas Bagus sudah terungkap. Kenapa? Karena sudah dimuat di setidaknya ada dua media. Tribun Jawa Timur dan Detik Jawa Timur juga. Apa Detik? Ya, Detik. Yang menarik adalah di foto Detik itu ada foto saya itu. Ya ikut nampang lah. Walaupun sebetulnya di situ ditulis bahwa pelapornya itu atas nama Mas Bagus ya. Jadi satu orang yang melaporkan itu. Ya entah saya sebagai apa. Saya sebagai media saja. Sebagai YouTuber yang sebetulnya saya tadi banyak tanya kepada pengacaranya itu. Cuman kepada saya Pak pengacaranya nggak terbuka tentang bagaimana detailnya. Mungkin kode etiknya seperti itu. Artinya tidak menjelaskan apa poin-poinnya atau apa gitu. Karena saya tidak punya kartu pers, jadi mungkin tidak berhak juga tahu panjang tentang bagaimana ceritanya. Cuman yang saya tahu, mengkonfirmasi saja bahwasanya apa yang diberitakan di Detik itu, ya saya saksikan sendiri memang terjadi. Ada pelaporan itu ada gitu. Kemudian ketika saya ngopi-ngopi juga, ya saya pertegas, saya bukan pers, saya hanya YouTuber nyari konten gitu. Dan mendukung gerakan ini. Artinya mendukung, kenapa? Karena saya kira negara kita itu negara hukum. Kalau memang ada persoalan, maka diselesaikanlah secara hukum. Lagi pula sebetulnya posisi Gus Idris masih tidak bisa dibilang terancam. Kenapa? Karena kan sudah biasa orang melapor. Nanti kan ada diusut. Kalau tidak bersalah, ya tidak bersalah. Nggak ada persoalan. Entah yang dilaporkan itu pencemaran nama baik, atau entah penyadapan, entah apa, wallahu alam. Kenapa? Karena mungkin kode etiknya tidak boleh dijelaskan detailnya kepada publik karena itu sedang ada proses hukum gitu. Saya hanya berdoa semoga semua bisa memaklumi. Semua bisa mendukung hal-hal yang baik dan ini sudah baik. Kalau ternyata nanti di mata hukum tidak ada pelanggaran, ya aman saja. Kalau ternyata ada pelanggaran, maka ya memang harus diproses. Kalau kita baca di media kan jelas. Di situ yang ditulis kalau tidak salah mengumbar aib atau pencemaran nama baik. Itu kan masuknya kepada delik aduan. Berarti harus orangnya yang mengadukan. Sementara saya mau mengadukan apa? Kalau soal ada indikator penipuan atau apa ya mereka yang tahu. Mereka yang terlibat langsung. Jadi sebetulnya ini adalah sesuatu yang menurut saya wajar saja. Artinya wajar, ini sudah sesuai dengan prosedur yang resmi. Ada orang merasa diragukan, ya mengadukan ini ke polisi, ke Polda lah. Dan mungkin tidak hanya satu, dua, atau mungkin akan melapor lagi, nggak tahu. Yang jelas kalau prinsip berpikirnya setiap pelanggaran itu dilaporkan, maka orang yang merasa melihat ada pelanggaran, ya seperti Mang Alan misalnya melihat ada pelanggaran, seperti mungkin Mas Musa, mungkin Abah Saiful, mungkin Mbak Esther, atau siapa yang terlibat langsung dan menyaksikan langsung ada pelanggaran, ada hal-hal yang melanggar hukum, atau mungkin pasien, ya mungkin mereka akan melapor. Kalau saya mau melaporkan apa? Tapi tidak apa-apalah, numpang tenar lah ya. Sekali-kali baru kali itu saya difoto di media gitu. Di media resmi. Kalau YouTube ini kan bukan media resmi, media yang tidak diakui lah. Saya mendukung ini, alasannya jelas. Karena apa-apa yang melanggar hukum harus disanksi. Kalau toh pada akhirnya secara hukum tidak melanggar, tapi publik melihat ada pelanggaran, maka sanksi publik yang berlaku. Kalau ternyata memang tidak ada yang melanggar, menurut publik juga tidak melanggar, ya tidak akan ada sanksi. Ada api, ada asap, ada api. Ada semut, ada gula, ada sebab, ada akibat. Itu kan hal yang tidak perlu kita wowkan sebetulnya. Toh orang melaporkan orang itu hal yang setiap hari terjadi ratusan bahkan ribuan. Orang melaporkan persoalan ini, melaporkan persoalan itu, sudah biasa. Itulah gunanya ada polisi punya reserse kriminal, entah itu yang khusus, entah itu yang umum ini. Jadi itulah gunanya. Kalau ada persoalan-persoalan merasa dirugikan oleh golongan, oleh pihak, entah personal, entah instansi, entah padepokan, entah apa, pintu polisi terbuka.
Asal punya bukti-bukti, silahkan ajukan. Tidak perlu takut. Takut kepada apa? Apakah nanti bagaimana statusnya di mata Allah, di mata hukum syariat? Jangan salah, bahwasanya mematuhi aturan negara itu selama tidak menyimpang itu adalah keharusan. Apalagi jelas-jelas aturan itu adalah kemaslahatan bersama, demi kemaslahatan bersama. Dalam fikih itu bahkan mematuhi lampu merah saja itu wajib. Kalau tidak dalam keadaan darurat kamu tidak mematuhi lampu merah, kamu berdosa. Kenapa? Itu saya pernah baca hasil masail malah. Kenapa begitu? Karena lampu merah itu dibuat untuk kemaslahatan. Perintah negara, perintah ulil amri yang boleh dilanggar, boleh tidak dipatuhi ketika perintah itu menyelisihi syariat. Ketika menyelisihi syariat, tentu tidak mungkin itu ada makosid maslahah di situ. Kenapa? Karena semua yang diperintahkan syariat itu pasti makosidnya adalah lil maslahah. Kalau ada perintah yang makosidnya bukan maslahah, berarti pasti bertentangan dengan perintah syariat. Maka itu boleh dilanggar. Misalnya negara mewajibkan orang pakai bikini. Misalnya negara mewajibkan orang minum minuman keras. Atau negara mewajibkan orang berzina. Tidak mungkin itu. Tidak boleh ditaati itu. Kenapa? Karena la ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak boleh ada ketaatan kepada maksiat Allah. Salah satu dari aturan negara adalah apabila ada orang merasa dirugikan, ya dia berhak untuk mengajukan laporan. Jadi sudah di jalurnya. Secara hukum konstitusi benar, secara syariat juga benar. Kalau ada orang yang berpikir, kenapa dibawa ke ranah hukum? Kenapa nggak diselesaikan sendiri? Justru kalau diselesaikan sendiri dan tidak ketemu jalannya, tetap ada yang merasa dirugikan. Maka jalan satu-satunya, demi tegaknya keadilan, demi tegaknya kebenaran, secara konstitusional, maka ya memang harus diadukan ke polisi. Ini bukan hanya kasus itu, dalam semua hal, apapun. Jadi tidak ada perlakuan yang istimewa dalam hal ini. Tidak ada sesuatu yang istimewa dalam kasus-kasus seperti ini. Orang diserempet kalau nggak terima, dia boleh ngadu. Orang kemalingan, kerampokan, ditipu. Misalnya sudah ngasih duit terus apa yang dijanjikan tidak diberikan. Entah masuk kepada penipuan, entah masuk kepada wan prestasi, itu wajar-wajar saja. Dan kalau saya dengar-dengar desas-desusnya itu mungkin juga akan diliput oleh Jatim TV atau Jat TV atau mungkin tadi juga bilang RCTI, entah RCTI yang regional, yang lokal khusus Surabaya atau RCTI nasional, wallahu alam. Ya Anda cari-cari saja. Cuman setahu saya sejauh ini yang saya lihat baru 2 media saja yang meliput, Jatim TV. Dan saya tidak tahu prosesnya kenapa media itu begitu detail. Mungkin sudah ada wawancara sebelumnya. Saya tidak tahu seperti apa wawancaranya. Semoga ini menjadi jawaban bagi orang yang ingin tahu apa yang terjadi hari ini. Jadi hari ini ngopi di Polda itu sekaligus Mas Bagus membuat laporan. Sebetulnya saya tidak boleh berbicara seperti ini. Artinya tadi saya sudah bilang kepada mereka bahwa saya tidak akan menyutukan apa yang kita bicarakan, di mana memang belum saatnya diyutukan. Tetapi faktanya ternyata sudah diberitakan di media massa. Nah, berarti ini sudah boleh menjadi konsumsi publik, maka saya berbicara di sini. Seperti yang bisa Anda cek di link di bawah ini, yang akan saya sertakan link dari detik.com dan juga Tribun Jatim. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.